Oke, baik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini untuk pertemuan dengan saya, kita akan sama-sama belajar terkait dengan aspek perubahan psikologis pada lansia. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perubahan psikologis pada lansia. Kita lihat bahwa definisi proses menua adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa pada saat seseorang itu menjadi atau mengalami proses penuaan, itu perubahan-perubahan yang terjadi tidak hanya pada fisiknya saja ya. Jadi ada perubahan pada kondisi fisik, ada perubahan pada psikologis maupun mentalnya, kemudian kehidupan sosial, bagaimana dia berhubungan dengan orang-orang ataupun masyarakat maupun keluarga di sekitar dia. Nah, di mana tiga unsur ini, fisik, psikologis, dan sosial, itu ada interaksi, jadi ada hubungan. Jadi ketika ada perubahan fisik, maka tidak menutup kemungkinan maka akan terjadi juga perubahan sosial ataupun perubahan psikologis gitu ya. Jadi ada interaksi dari ketiga faktor-faktor ini. Oke. Perubahan aspek psikologis itu kaitannya terhadap dua faktor ya. Jadi yang pertama adalah fungsi kognitif. Nah, kalau fungsi kognitif ini itu dihubungkan dengan kemampuan seseorang untuk belajar. Jadi proses belajar, bagaimana mempersepsikan sesuatu, kemudian bagaimana pemahaman seseorang terhadap suatu hal, kemudian pengertiannya, kemudian bagaimana dia memperhatikan hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan yang terjadi di sekelilingnya, itu adalah fungsi-fungsi yang berhubungan dengan fungsi kognitif. Nah, proses-proses tersebut, jadi bagaimana mempersepsikan, pemahaman, pengertian, perhatian, itu menyebabkan reaksi dan perilaku lansia itu menjadi semakin lambat. Nah, itu yang terjadi pada lansia ya. Jadi ada perubahan ataupun penurunan fungsi. Jadi fungsinya menjadi semakin melambat, ada penurunan reaksi ataupun perilaku di situ. Kemudian yang kedua, ada fungsi psikomotorik ataupun konatif. Nah, kita lihat bahwa hal-hal yang meliputi dengan ataupun hal yang masuk ke dalam fungsi psikomotorik itu kaitannya dengan dorongan ataupun keinginan seseorang lansia untuk dia bisa bergerak ataupun melakukan tindakan ataupun melakukan koordinasi yang berakibat lansia itu menjadi kurang cekatan gitu ya. Jadi psikomotorik ini berhubungan dengan faktor gerakan, faktor motorik, faktor mobilisasi. Nah, karena ada proses penuaan di situ, maka terjadi penurunan fungsi ataupun mengakibatkan lansianya menjadi kurang cekatan gitu ya. Oke. Nah, kita masuk kepada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan-perubahan psikologis pada lansia. Kita lihat yang pertama, ada perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, yang terjadi pada lansia yang kaitannya dengan pekerjaan itu adalah masa pensiun gitu ya. Jadi ketika ada masa pensiun itu tidak sedikit lansia menganggap bahwa masa pensiun itu adalah masa di mana dia mengalami kehilangan penghasilan atau pengurangan penghasilan, dia kehilangan kedudukan, dia juga kehilangan jabatan ataupun peran gitu ya. Jadi mungkin semasa mudanya si lansia ini memiliki sebuah jabatan ataupun kedudukan yang dimana dia bisa menghasilkan penghasilan yang besar ataupun dia bisa memiliki peran yang sangat berdampak di tempat dia bekerja gitu ya di masa mudanya. Tapi kemudian pada saat dia mengalami masa pensiun, yang paling pertama terjadi adalah penurunan penghasilan gitu ya. Jadi penghasilannya yang tadinya banyak akhirnya berkurang, kemudian mungkin
yang tadinya dia memiliki posisi penting, akhirnya dia hanya berada di rumah saja gitu ya, akhirnya harus mengerjakan segala sesuatunya dengan mandiri. Nah, itu ada perubahan-perubahan peran, ada perubahan-perubahan yang terjadi di situ, sehingga masa pensiun ini mengakibatkan reaksi-reaksi tertentu pada lansia ya. Jadi reaksi apa yang muncul itu tergantung kepada kepribadian lansia itu sendiri ya. Ada yang bereaksi positif, ada juga yang bereaksi negatif. Nah, jadi tergantung kepada model kepribadiannya gitu ya. Kita lihat reaksi-reaksi mungkin yang muncul apa. Nah, cara kita untuk bisa mensiasati perubahan yang terjadi akibat masa pensiun ini, yang pertama adalah tergantung pada sikap mental individu dalam menghadapi masa pensiun itu sendiri. Tadi jelas ya bahwa ada yang bereaksi positif, ada juga yang bereaksi negatif. Ada yang menerima dan ada yang merasa takut kehilangan gitu ya. Jadi ada yang menerima bahwa memang masa pensiun itu adalah masa di mana memang harus dilalui, dan memang istilahnya dia seperti masa istirahat ya. Setelah kita beberapa tahun sudah melakukan pekerjaan kita, kemudian ada waktunya untuk kita beristirahat gitu ya, untuk menikmati masa tua. Tapi ada juga yang merasa takut gitu ya, merasa ketakutan kehilangan, tidak lagi mempunyai penghasilan yang besar, kemudian apakah kebutuhan sehari-harinya akan tercukupi dengan penghasilannya yang tidak lagi sebesar sebelumnya gitu ya. Itu adalah reaksi-reaksi yang terjadi pada lansia dalam menyikapi masa pensiun. Nah, bagaimana caranya supaya masa pensiun ini bisa lebih berdampak positif? Maka sebaiknya pada masa sebelum masa pensiun itu ada masa persiapannya. Jadi ada masa persiapan pensiun yang seharusnya itu bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif ataupun yang positif. Jadi kegiatan-kegiatan itu dirancang untuk ataupun agar supaya si lansia ini bisa mempersiapkan diri gitu ya. Jadi mempersiapkan dirinya di sini terkait dengan perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi pada saat lansia ini pensiun gitu ya. Misalkan pengurangan jam kerja gitu ya, jadi tidak lagi full gitu ya. Jadi administrasi terkait dengan masa pensiunnya itu seharusnya juga dikurangin gitu ya, ataupun menyesuaikan dengan perolehan gaji yang diterima oleh lansia itu. Jadi di akhir bukan berarti gajinya itu dikurangin gitu ya, bukan. Jadi memberikan kepada lansianya itu setengah, bisa jadi setengahnya misalkan kita simpan dulu, kita keep, kita tabung untuk nanti diberikan, diakumulasikan di masa akhir saat lansia itu pensiun gitu ya. Jadi dia sudah menyesuaikan selama beberapa periode dengan menerima gaji ataupun pendapatan yang sejumlah yang nanti akan dia dapatkan pada saat dia sudah pensiun gitu ya. Jadi harapannya dengan ada masa penyesuaian itu, lansia tidak lagi menjadi kaget dengan keadaan yang terjadi pada saat dia pensiun. Oke. Nah, lanjutan ya, mensiasati supaya masa pensiun itu tidak menjadi beban psikologis. Salah satunya tadi ada proses persiapan ataupun adaptasi sebelum pensiun itu terjadi. Kemudian melakukan persiapan dengan kegiatan yang terencana, terorganisasi dan terarah, seperti kegiatan ataupun pelatihan berwira swasta. Nah, ini penting nih. Jadi harus disiapkan ataupun harus dibekali dengan kemampuan ataupun keilmuan untuk berwira swasta ya. Model pelatihan yang seharusnya diikuti oleh lansia ini seharusnya dia bisa lebih praktis, kemudian akan lebih baik jika hasilnya itu bisa langsung terlihat gitu ya. Nah, gunanya apa? Jadi supaya ketika kegiatan ini praktis, jadi dia tidak menyerap ataupun tidak membutuhkan energi yang berlebih untuk lansia itu melakukan usahanya. Kemudian ketika hasilnya sudah terlihat, lansia itu punya keyakinan ya, jadi dia punya semangat baru, punya motivasi baru bahwa melihat oh ternyata ada alternatif lain yang menjanjikan
selain pekerjaannya yang selama ini dia tekuni gitu ya. Jadi dia punya alternatif kegiatan lainnya untuk dia bisa memanfaatkan waktu di masa tuanya dan bisa menghasilkan penghasilan ataupun keuangan untuk keperluan kehidupan lansia tersebut gitu ya. Jadi harus diikuti dengan sebuah kegiatan yang terorganisir, bentuknya seperti pelatihan-pelatihan wira swasta. Oke, nah tadi pensiun ya, itu faktor pertama yang mempengaruhi psikologis pada lansia. Yang kedua adalah kehilangan pasangan. Nah, ini tidak bisa dipungkiri bahwa ketika ada kejadian kehilangan pasangan, itu mengakibatkan sebuah stres psikologis yang sangat berat bagi lansia ya. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi ketika seorang lansia itu kehilangan pasangan hidupnya secara psikologis. Apakah itu dia menjadi lebih murung, kemudian kemandirian serta gairah hidup si lansia itu pun bisa menurun gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah kualitas hidup di masa tuanya itu menjadi menurun gitu ya. Akhirnya yang tadinya mungkin dia secara fisik sehat, akhirnya karena secara psikologis terganggu, akhirnya fisiknya pun juga ikut mengalami permasalahan gitu ya, diawali oleh faktor kehilangan pasangan. Nah, ini menjadi penting bahwa faktor ini harus kita perhatikan agar tidak menjadi salah satu pencetus permasalahan psikologis pada lansia. Oke, yang ketiga adalah fungsi seksual ya. Jadi faktor ini juga menjadi permasalahan psikologis di mana pada masa tua seringkali ketika adanya penyakit-penyakit fisik yang terjadi kepada lansia seperti misalkan jantung koroner, diabetes mellitus, artritis, ataupun penggunaan obat pada lansia ataupun pada lansia laki-laki yang mengalami prostatektomi, itu mempengaruhi fungsi-fungsi seksual ya. Itu mempengaruhi hubungan seksual lansia tersebut dengan pasangannya, sehingga ketika fungsi seksual itu tidak bisa lagi dijalankan dengan baik, maka bisa mempengaruhi faktor psikologis dari si lansia. Itulah apalagi misalkan ketika seorang lansia pria misalkan memiliki istri yang masih masuk ke dalam usia produktif misalkan gitu ya. Ketika si istri masih produktif ataupun aktif secara seksual, kehidupan seksual, si lansia tersebut memiliki kekurangan ataupun ketidakmampuan untuk itu, nah itu juga bisa mempengaruhi fungsi ataupun psikologis dari lansia tersebut. Oke, yang ketiga adalah proses bagaimana lansia itu menemukan kebahagiaan. Nah, ini kebahagiaan dan kegembiraan yang khas pada masa muda itu tidak lagi mempunyai daya tarik pada masa atau usia senja ya. Jadi kebahagiaan, definisi kebahagiaan saat muda dan pada masa tua itu ada perbedaan ya. Ada beberapa kegiatan menarik yang tidak bisa dilaksanakan, misalkan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kekuatan fisik ya, jadi seperti olahraga maupun traveling jauh gitu ya, itu tidak lagi bisa didapatkan oleh lansia, sehingga proses-proses menemukan kebahagiaan pada lansia itu cenderung berbeda dengan masa mudanya gitu ya. Nah, bagaimana kebahagiaan di masa tua itu bisa didapatkan? Yang paling sering itu adalah cucu ya. Jadi bagi lansia itu bermain dengan cucu itu adalah sebuah kesenangan gitu ya. Jadi menghasilkan sebuah kepuasan tersendiri bagi lansia tersebut. Ataupun beberapa lansia juga berusaha untuk mengisi ataupun mengisi kegiatannya dengan aktivitas-aktivitas yang positif, misalkan dengan mengisi hal-hal yang berbau dengan hobinya gitu ya. Jadi misalkan di bidang seni, musik, serta membaca-baca buku gitu ya, menjahit ataupun bercocok tanam gitu ya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa menemukan ataupun membuat sebuah kebahagiaan bagi lansia. Nah,
Faktor selanjutnya adalah kematangan iman, ya. Nah, kematangan iman di sini kita lihat bahwa seseorang ketika dia memasuki usia tua itu banyak persoalan-persoalan mengenai kesehatannya, kemudian disfungsi seksual, kemudian permasalahan-permasalahan sosial ekonomi. Nah, itu kondisi-kondisi tersebut di mana tidak lagi mengalami kestabilan seperti tahun-tahun sebelumnya, ya. Maka untuk bisa menghadapi kondisi-kondisi ataupun perubahan-perubahan yang terjadi tersebut, seseorang perlu adanya kekuatan iman, ya. Dia perlu memiliki sebuah kekuatan iman agar bisa menopang setiap permasalahan-permasalahan berat yang dialami, gitu ya. Sehingga pada usia senja ataupun pada usia tua, seseorang itu akan memperdalam atau mematangkan imannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu ya. Jadi kehidupan rohaninya ditingkatkan, dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar proses-proses ataupun persoalan-persoalan yang dihadapi itu kita bisa mendapatkan kelegaan, ya, dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai empunya kehidupan kita, gitu ya. Nah, kemudian proses menemukan makna hidup, ya. Jadi salah satu persoalan pokok usia senja ialah pemikiran yang menakutkan bahwa mungkin dirinya sudah tidak lagi berarti, gitu ya. Tadi karena dilatar belakangi oleh beberapa perubahan-perubahan yang terjadi pada hidup si lansia tersebut, sehingga akhirnya dia merasa dia sudah tidak berarti lagi, gitu ya, karena ada perubahan ataupun banyak perubahan peran yang terjadi dalam dirinya. Pada usia senja, seorang harus dapat menemukan kembali makna hidup, gitu ya. Jadi dia harus punya semangat bagaimana kehidupan tetap harus berjalan, ya. Kehidupan tetap harus berjalan walaupun dengan masa yang berbeda. Dia sudah tidak lagi muda, sudah tidak lagi mempunyai peran yang sama dengan ketika dia masa mudanya, gitu ya. Tapi makna hidup harus tetap, ataupun semangat hidup harus tetap ada. Menemukan kembali makna hidup pada masa senja tergantung kepada kesehatan, kemampuan, dan situasi konkret kehidupan pribadi yang bersangkutan, ya. Jadi penemuan makna hidup di sini itu tergantung kepada kondisi kesehatan si lansia, kemudian bagaimana situasi dan kondisi kehidupan yang saat ini sedang dia jalani, gitu ya. Terkadang ketika seorang lansia itu mengalami permasalahan dari segi fisik ataupun kesehatan fisiknya, maka dia untuk penamaan penemuan makna hidup itu akan agak sedikit susah, gitu ya, karena yaitu akhirnya dia merasa bahwa masa tuanya hanya dia lewati dengan berjuang untuk ataupun survive terhadap penyakitnya, gitu ya. Sehingga makna hidup di situ, ya, dia merasa ketika muda dia produktif, di masa tuanya dia hanya istilah kasarnya menunggu waktu untuk dia bisa mengakhiri hidupnya dengan cara dia melewati penyakit-penyakit yang saat ini dia alami, dia. Nah, itu akan susah. Nah, ini kembali lagi, ya, makna hidup, bagaimana seseorang lansia itu bisa merawat cucu-cucunya untuk dia bisa menghilangkan rasa takut, kemudian dapat mengembalikan kesadaran baru akan tujuan hidup dan kegembiraannya di usia senja, gitu ya. Jadi mengisi waktu dengan kehidupan yang membahagiakan. Nah, ini poin penting yang juga ada di makna hidup lansia, itu adalah poin terakhir. Kita lihat bahwa lansia itu akan merasa lebih muda ketika dia diminta untuk memberi nasihat. Nah, ya, jadi kita harus sering-sering sharing kepada mbah kita kalau kita masih punya mbah, ya. Jadi sering-sering sharing kepada mbah untuk kita bisa meminta nasihat tentang kehidupan kepada mbah tersebut atau nenek tersebut ataupun lansia tersebut. Karena selain kita juga bisa mendapatkan nasihat dari lansia itu, lansia pun merasa dia lebih berguna. Lansia merasa dia diperlukan. Lansia merasa bahwa dia dibutuhkan untuk bisa memberikan nasihat, ataupun dia mempunyai kepercayaan diri terhadap dirinya bahwa dia memiliki makna hidup ataupun tujuan hidup yang baik, sehingga seseorang itu meminta masukan ataupun nasihat dari dia, gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses menemukan makna hidup bagi lansia. Nah, yang terakhir
adalah membina perkawinan menjadi satu kesatuan yang baru. Nah, ini juga penting untuk kesehatan psikologis dari lansia ya. Jadi, bagi pasangan suami istri, saat suami pensiun dapat merusak hubungan mereka, tetapi juga dapat menjadi awal hidup bersama yang sempurna. Nah, ada dua persepsi di sini ya. Jadi, ada mungkin hubungan-hubungan pernikahan yang menganggap bahwa ketika suaminya itu pensiun, itu adalah awal dari keretakan sebuah hubungan gitu ya. Misalkan ketika ataupun karena faktor ekonomi sudah tidak lagi sama gitu ya. Nah, tapi ada juga pasangan-pasangan yang menganggap bahwa masa pensiun itu adalah sebuah masa lembaran baru gitu ya, di mana mereka sudah tidak lagi terikat dengan pekerjaan tertentu sehingga mereka bisa menghabiskan ataupun memiliki quality time yang baik dengan pasangannya di masa tua gitu ya. Nah, itu tergantung kepada bagaimana lansia tersebut mempersepsikan kehidupan pensiunnya yang dihubungkan dengan status perkawinan. Oke, pada waktu pensiun, istri takut apabila suami mencampuri urusan rumah tangga. Dengan ikut campurnya suami dalam urusan rumah tangga sering menimbulkan pertengkaran. Ya, pada masa pensiun, hubungan suami istri dapat menjadi intim. Untuk membina perkawinan menjadi satu kesatuan, diperlukan komunikasi, hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Ya, jadi penjelasannya sama seperti tadi penjelasan saya ya, bahwa ada dua persepsi di situ, melihat hubungan antara masa pensiun dengan status perkawinan. Oke, kita lihat, kita masuk ke dalam asuhan keperawatan pada permasalahan psikologis ya. Di sini nanti sebenarnya teman-teman bisa relatekan kepada SDKI, Psiki dan SLKI ya. Jadi untuk penentuan diagnosis keperawatan, intervensi keperawatan yang muncul serta luaran yang akan kita capai pada permasalahan psikologis lansia, sehingga nanti silahkan disesuaikan proses asuhan keperawatannya dengan sumber-sumber tersebut. Yang pertama adalah pengkajian. Nah, hubungannya dengan psikologis itu penting untuk kita bisa melakukan pemeriksaan tingkat kecemasan, kemudian tingkat depresi, pemeriksaan ketakutan, pemeriksaan insomnia, selain pemeriksaan fisik head to toe pada lansia itu. Jadi perlu kita lakukan pemeriksaan ataupun pengkajian khusus pada tingkat psikologis pasien dengan menggunakan rubrik-rubrik penilaian ataupun form-form penilaian. Jadi nanti kalian akan diajarkan bahwa untuk bisa menilai resiko jatuh itu akan ada satu form penilaiannya. Untuk bisa menilai fungsi kognitif ada form penilaiannya. Nah, itu tergantung itu. Silahkan nanti disesuaikan ya. Yang penting fokus pengkajiannya pada permasalahan ataupun topik kita pada pagi hari ini dikaitkan kepada fungsi psikologis. Oke, diagnosis keperawatan yang sering muncul pada permasalahan psikologis yang pertama adalah gangguan pola tidur, kemudian disfungsi proses keluarga, ada ketidakefektifan manajemen regimen terapeutik keluarga ya, bagaimana keluarga merawat pasien yang sakit misalkan ataupun lansia yang sakit gitu ya. Kemudian ada sindrom tidak berguna. Lansia merasa bahwa dia hidupnya sudah di masa tua, dia tidak lagi berguna gitu ya. Nah, itu juga masuk ke dalam diagnosis keperawatan. Nah, oke, di sini untuk perencanaannya tidak saya jabarkan dari masing-masing diagnosa tersebut. Nanti silahkan ketika teman-teman mengalami ataupun mendapatkan permasalahan seperti ini yang sudah kita pelajari di awal tadi, silahkan nanti untuk tindakan intervensinya disesuaikan kepada SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, dengan mengacu kepada SLKI, luarannya ya, Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Jadi penentuan perencanaan, penentuan luaran disesuaikan dengan SIKI dan SLKI gitu ya. Jadi saya tidak jabarkan per masing-masing diagnosa intervensinya apa, itu enggak. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa membuka lagi sumber-sumber yang teman-teman miliki. Begitu. Ini saya rasa sudah sampai di slide terakhir. Silahkan nanti teman-teman bisa mengisi kolom komentar sebagai presensi kehadiran ketika sudah melihat video ini.
Dan apabila ada pertanyaan silahkan diketikkan pada kolom komentar dan nanti akan saya coba untuk menjawab di kolom komentar yang tersedia juga. Terima kasih untuk kerjasamanya. Saya tunggu untuk presensinya maksimal hari ini jam 12 siang. Ya, jadi bagi teman-teman yang komen lewat dari jam 12 siang, maka saya anggap tidak mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Begitu saya akhiri, terima kasih, selamat pagi dan selamat belajar.